Kita juga perbincangan, pemirsa sebelum jeda tadi sudah ada keraguan, setidaknya pertanyaan kalau kita bisa sampaikan dari Prof. Suparji, apakah memang betul ini bisa diimplementasikan? Bagaimana secara teknisnya? Nana memang ada kesulitan-kesulitan dan juga bahkan siapa yang dikategorikan sebagai koruptor dalam hal ini. Kemudian juga tadi sempat saya urapkan pertanyaan sebelum jeda bahwa apa yang menjadi dasar alasan dari Presiden Prabowo Subianto kemudian menginginkan hal ini terjadi. Untuk bisa memberikan pandangan lainnya, yaitu sudah hadir bersama kita Bapak M. Yasin selaku Wakil Ketua KPK 2007-2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Yasin. Baik, langsung saja sebelum kita membahas bagaimana apa yang menjadi dasar alasan Pak Prabowo sampai mengucapkan hal seperti itu. Pak Yasin, bagaimana melihatnya? Bisa diwujudkan, bisa dilakukan, atau sebenarnya ini cuma gimmick belaka? Ya, kalau sistem hukumnya kan jelas berbeda. Indonesia dibanding negara-negara lain, khususnya yang menganut Anglo-Saxon ya sistemnya ya. Kita ini adalah European Continental System. Kalau Anglo-Saxon itu bisa itu plea bargain system, sehingga plea bargain system itu artinya bahwa apabila koruptor itu telah mengembalikan sejumlah uang yang ditentukan oleh pemerintah atau oleh pengadilan bahwa dia harus mengembalikan sekian, dia mengembalikan telah selesai. Jadi waktu kita dulu mengejar Monsanto, terus kemudian kasus itu sudah selesai diselesaikan di Amerika, maka orang Indonesia atau penegak hukum Indonesia tidak bisa katakanlah menuntut yang bersangkutan itu untuk diadili secara hukum di Indonesia karena telah melakukan pengembalian uang yang dikorupsi itu menurut aturan internal Amerikanya seperti itu karena mengadopsi asas itu Anglo-Saxon yaitu bukan European Continental System itu yang pertama itu. Nah, kemudian waktu KPK menangani kasus itu pembuangan limbah yang melibatkan juga orang Pertamina itu. Nah itu juga KPK tidak bisa menangani pihak-pihak yang melakukan penyuapan di Indonesia, termasuk World Bank waktu pembangunan di Makassar itu pembangunan prasarana pelabuhan ya dan jalan itu. Nah, suapnya dilakukan oleh oknum atau pihak World Bank, kemudian kita kejar untuk di mana dia tempatnya di World Bank itu, kemudian itu tidak bisa berlanjut karena hanya satu sisi. Tuh. Nah, sedangkan kita belum mengadopsi itu pasal 17 kalau tidak salah itu United Nations Convention Against Corruption, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik atau pejabat diplomatik dari asing yang korupsinya dilakukan di Indonesia. Itu belum ada hukum positifnya di Indonesia. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu mungkin merefer kepada apa yang dilakukan oleh negara-negara yang menganut sistem itu. Misalnya di Hong Kong atau di Special Administrative Region of Hong Kong itu bisa menerapkan itu karena kan bekas jajahan Inggris. Itu. Nah, di Inggris sendiri kemudian negara-negara lain yang menganut sistem Anglo-Saxon itu. Sedangkan kalau di Perancis itu European Continental System masih sama dengan Indonesia. Yaitu harus ada bukti-bukti telah melakukan unsur pidana, ya itu kan material kan itu. Kalau European Continental System itu material itu yang dianut di Indonesia seperti itu. Kalau saya tidak salah menyampaikan ini kan ada profesor yang ada di sini yang mungkin bisa meluruskan ini dari hukum pidana. Seperti itu. Jadi kalau memang itu harus diterapkan di Indonesia, maka harus amandemen Undang-Undang 3199 Yungto 20 nomor tahun 2021. Itu harus merubah itu. Kalau sudah memenuhi delik-delik korupsi atau unsur-unsur perbuatan pidana, ya apabila dia mengembalikan uangnya maka hanya meringankan itu, dijelaskan di situ. Jadi tidak bisa membebaskan. Pada waktu KPK menangani kasus misalnya Samsul Arifin itu, yaitu mantan gubernur Sumatera Utara. Dari 101 miliar yang dikembalikan, kalau tidak salah itu 67 miliar. Itu tidak sepenuhnya membebaskan, tapi menjadi suatu unsur meringankan. Meringankan itu artinya tidak sepenuhnya dituntut, misalnya
5 tahun atau berapa gitu ya, 4 tahun kalau itu suap menyuap ya. Seperti itu. Kecuali ada kerugian negara itu di pasal 2 dan pasal 3 gitu. Jadi bisa berlapis kan begitu. Ada suapnya, ada kerugian negaranya, memperkaya diri sendiri orang lain atau ya korporasi, merugikan keuangan negara itu, dan melanggar hukum itu bisa dicantolkan di situ. Artinya berlapis di samping pasal 5 atau 6 itu bisa pasal 2 atau 3 Undang-Undang 3199 gitu. Jadi bisa saja Pak Prabowo itu menyampaikan itu asalkan dari pihak legislatifnya itu ya mengajukan ada prolegnas untuk perubahan Undang-Undang 3199 perlu atau tidak. Kalau menurut saya tak usah seperti itu. Undang-Undang perampasan aset yang sudah menyatakan jatah prolegnas itu segera diundangkan dan disahkan karena draft finalnya kan sudah ada. Baik. Perampasan aset itu tidak usah melalui pengadilan, ya asalkan bisa membuktikan bahwa harta kekayaan diperolehnya itu bukan dari hasil kejahatan, nah, maka tetap menjadi miliknya. Tapi kalau itu dari hasil kejahatan, maka bisa disita untuk negara. Hampir mirip saja dengan itu yang artinya yang korupsi yang mengembalikan keuangan negara itu. Tidak usah diproses hukum, kemudian dibuktikan misalnya oleh penegak hukum yaitu bahwa itu hasil korupsi atau tidak, yaitu pembuktian terbaliknya bisa melalui situ, bisa burden approve-nya di situ. Ya, kalau sekarang ini pasal 38B besar Undang-Undang 20 tahun 2001 itu bila orangnya sudah menjadi terdakwa, maka penegak hukum bisa mengevaluasi laporan harta kekayaannya ini kok besar sekali periode ini, nah, maka bisa disita. Dikembalikan ke negara apabila yang bersangkutan tidak bisa membuktikan bahwa harta yang diperolehnya itu bukan dari hasil kejahatan korupsi atau kejahatan yang lainnya. Baik Pak Yasin. Mengenai poin yang ini tidak usah itu dilakukan, cukup kemudian dibahas betul-betul diundangkan mengenai Undang-Undang Perampasan Aset. Pak Riffanto bisa berikan pandangan, tapi Prof Suparji terlebih dahulu, Prof. Tadi bahwa memang negara kita tidak menganut Anglo-Saxon sehingga kemudian harus ada amandemen dan sebagainya. Pandangannya? Ya. Kaitannya dengan soal plea bargain tadi bahwa sebetulnya ini kan sedang juga diadopsi dalam konteks revisi KUHP gitu. Tetapi untuk mengantisipasi itu tadi ada kemungkinan menggunakan asas oportunitas dari kejaksaan ya demi kepentingan umum mungkin saja tidak akan menuntut ya. Tetapi kemudian ada negosiasi di antara para koruptor tadi dengan jaksa tadi itu. Tetapi tetap semuanya adalah melalui mekanisme proses penegakan hukum. Dalam perspektif tadi perampasan aset yang sampaikan Pak Yasin tadi itu, memang tentunya akan ada mekanisme hukum juga, tetapi yang diadili adalah hartanya, mekanisme tentang keperdataan. Nanti kemudian ahli warisnya misalnya keturunannya akan membuktikan harta yang dimiliki tadi itu adalah bagaimana hasilnya. Jadi tetap ada satu upaya tentang itu sejauh ini tentang draft rancangan undang-undang antaranya ke situ. Tapi persoalannya adalah banyak yang menolak karena apa? Karena memang dianggap melanggar hak asasi manusia, melanggar kepastian hukum dan lain sebagainya. Jadi kembali pada Pak Riffanto, apakah akan membahas tentang itu? Nampaknya bukan satu persoalan yang mudah itu. Baik, Pak Riffanto silakan berikan pandangan. Termasuk juga kalau kita mengetuk hati para koruptor untuk bisa mengaku, jangankan itu susahnya, betul-betul susah. Nah kita tahu bahwa kemarin ketika para pejabat dimintai untuk melaporkan harta kekayaannya LHKPN saja, Pak Nawawi Pamulango ini kemudian mengatakan ada yang kemudian datanya palsu, ada yang kemudian belum melaporkan hingga saat ini. Bagaimana Pak ini? Iya, memang ini sudah jadi kultur ya. Kultur yang saya kaya, tapi saya nggak mau kelihatan aset saya itu banyak gitu. Dimodifikasi lah begitu, pantes-pantesnya gitu loh. Di atas namakan orang lain. Tapi kalau mengacu kepada Pak Presiden sampaikan, ini kan label koruptor itu berat kalau disandang secara kesadaran ya. Kecuali dia kena tangkap ya. Kalau saya koruptor, saya ini saya kembalikan. Itu psikologisnya berat ya. Ya kan terus terang aja ya. Jadi itu perlu dihaluskan apa ya. Bisa jadi dia nggak korupsi, tapi gratifikasinya banyak gitu ya. Nah itu kategorinya apa? Apa koruptor juga kalau dia mau mengembalikan gratifikasinya gitu ya. Iya, tipis-tipis itu ya. Nah ini yang perlu dirumuskan lagi lah, ada diperhalus atau apa. Karena label koruptor yang dengan sadar bertobat memberikan itu
perlu waktu juga ya. Ya. Yang bersangkutan merenung apa iya ya, gimana anak cucu kami, gimana keluarga kami, ya koruptor yang baik hati. Ada nggak ada itu. Ya, ya. Nah ini ya perlu dirumuskan lagi bahasanya mungkin ya. Saya yakin masih banyak yang cinta tanah air atau berkesadaran untuk mau memberikan harta bendanya yang tanda petik didapat bukan sewajarnya ya. Baik Pak Nah, Irmanto. cuma ruang tata cara, label itu mungkin perlu diperhalus, diperbagus lagi ya. Atau tadi itu kalau katanya Pak Yasin juga katakan bukan yang ini kemudian cara yang paling tepat, tapi undang-undang perampasan aset. Tapi nanti Pak Irmanto, kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana suara masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada juga yang bingung kenapa kemudian Pak Prabowo sampai mengungkapkan rencana ini. Rekan kami Iman Fajar akan menginformasikan kepada kita apa yang menjadi suara dan juga pandangan pendapat dari masyarakat. Silakan Iman. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Belum lama ini Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sebuah statement yang cukup menarik ditujukan untuk para koruptor yang menyebut di mana apabila koruptor mengembalikan harta-harta yang mereka korupsi kepada negara mungkin bisa dimaafkan. Namun apa kata rakyat mengenai pernyataan dari Prabowo tersebut? Apakah akan memaafkan koruptor apabila nantinya tetap akan mengembalikan harta yang dikorupsi ataupun tidak memaafkan? Kita langsung tanyakan kepada salah satu warga yang ada di sekitar sini. Selamat malam Mas. Ya, malam Pak. Dengan Mas siapa? Saya Angga. Mas Angga, belum lama ini kan Pak Presiden Prabowo menyebut bahwa koruptor akan dimaafkan apabila harta yang dikorupsi itu dikembalikan untuk menutup kerugian negara. Tanggapan Mas Angga gimana? Ya kalau dia balikin ya kita maafkan lah Pak. Karena kan kita juga mempunyai hati yang baik Pak. Kalau misalnya kita bicara soal kerugian dari negara itu kan tentunya menjadi salah satu yang tidak bisa dikembalikan ataupun juga penderitaan rakyat mengenai apa yang telah dikorupsi oleh para koruptor ini. Menurut tanggapan Mas Angga sendiri gimana? Ya kalau untuk hal itu biasanya bergantung dari pengadilannya. Pengadilannya mau jatuhkan hukuman berat atau tidak itu kan pribadi dari kejaksaannya. Berarti ini sesuai aturan yang berlaku saja. Tapi menurut Mas Angga sendiri, ini akan memaafkan nggak sih apabila koruptor ini mengembalikan hartanya yang telah dikorupsi? Kalau dia kembalikan semuanya ya kita maafkan. Iya. Tidak ada masalah. Mungkin terakhir Mas mengenai pemberantasan korupsi ke depannya di Indonesia, harapan dari Mas Angga sendiri gimana? Ya kalau kita takut dengan sang pencipta, ya pasti kita tidak akan mencuri. Koruptor itu kan sama saja mencuri. Bukan hak kita ya kita ambil. Nah kalau kita takut sama sang pencipta, dekat dengan sang pencipta ya pasti kita tidak akan menjadikan koruptor itu. Mas Angga, terima kasih banyak atas waktunya ya Mas. Selamat beraktivitas kembali. Itu dia pemirsa tanggapan dari masyarakat mengenai apakah koruptor itu layak untuk dimaafkan apabila telah mengembalikan harta yang telah dikorupsi. Dan Mas Angga tadi yang telah kami berbincang-bincang sudah bilang akan memaafkan apabila seluruh harta yang dikorupsi itu dikembalikan. Dan tadi kami juga sempat berbincang juga dengan beberapa masyarakat, ada juga yang tidak memaafkan karena memang ada pertimbangan satu dan lain hal. Namun mengenai pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto ini tentunya menurut beberapa masyarakat ini untuk memaafkan koruptor ini harus mengikuti aturan. Seperti itu laporan kami, Putri Viola dan juga pemirsa, kita kembalikan ke studio. Baik, Iman Fajar, terima kasih untuk laporannya. Kita juga jadi tahu apa yang menjadi suara keinginan masyarakat, pendapat masyarakat mengenai hal ini. Kok jadi permisif ya masyarakat? Apakah memang ini sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat? Apakah memang dengan uang dikembalikan itu menjadi salah satu cara? Dan juga kalau kita dengarkan tadi ini ada hubungannya sama keyakinan, keimanan mereka. Kalau imannya bagus akan ngaku. Tapi ini kan juga masih menjadi hal yang sangat meragukan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kalau kita cermati juga apa yang menjadi dasar dari ataupun juga alasan dari keputusan Pak Prabowo Subianto ini, betulkah karena memang membutuhkan anggaran yang begitu besar untuk bisa melaksanakan program-program pemerintah. Nah ini bisa menjadi salah satu sumbernya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali.